Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal seru-seruan ngomongin sesuatu yang kelihatannya rumit, tapi aslinya luar biasa keren. Kita bakal ngebongkar fisika di balik gimana gas-gas itu berinteraksi saat dicampur. Biasanya kan kita mikir gas itu murni ya, satu jenis aja. Tapi di dunia nyata, campuran gas itu ada di mana-mana loh. Yuk kita mulai bongkar materinya. Coba deh pikirin sebentar. Udara yang kita hirup setiap detik ini, itu kan sebenarnya campuran yang didominasi nitrogen dan oksigen. Tapi, hal ini jadi tantangan yang lumayan bikin pusing para insinyur. Gimana coba caranya kita memprediksi sifat dari sesuatu yang bahkan nggak bisa kita lihat? Gimana caranya nentuin suhu, tekanan, atau volumenya kalau semua bahan ini nyampur jadi satu secara bebas di udara? Nah, biar gampang, mari kita lihat peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita bahas anatomi campuran gas. Terus, yang kedua, hukum gas ideal. Lanjut ketiga, realitas gas nyata. Keempat, kita masuk ke termodinamika pencampuran. Dan terakhir, yang kelima, kekuatan pemisahan. Singkat, padat, dan pastinya seru. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Anatomi campuran gas mendefinisikan bahan-bahan dasar. Buat paham soal campuran, ya logis aja sih kita harus tahu dulu apa aja bahan dasarnya dan gimana cara kita ngukurnya. Paling gampang, bayangin aja kayak lagi bikin resep kue. Kita bisa ngukur campuran gas berdasarkan beratnya. Jadi, kalau ada campuran di dalam tangki, ya kita tinggal timbang aja tiap gasnya satu-satu sebelum dicampur. Rasio perbandingan berat satu gas dengan berat total campurannya ini biasa kita sebut analisis gravimetrik, atau gampangnya fraksi massa. Pendekatan yang simpel banget kan? Atau kita bisa pakai cara kedua. Kita intip dari kacamata molekulernya. Alih-alih pakai berat, kita ngukur jumlah aktual dari molekul yang ada. Nah, ini ngasih kita yang namanya fraksi mol, atau analisis molar. Dua cara ini tuh saling berkaitan erat loh. Nanti kamu bakal sadar kalau sifat-sifat persatuan massa itu biasanya pakai perhitungan fraksi massa. Sementara yang persatuan mol ya pastinya pakai fraksi mol dong. Sip! Lanjut ke bagian 2, hukum gas ideal. Ini bahas soal dunia sopan dari gas sempurna. Kenapa dibilang sopan? Karena di ruang teoritis ini, molekul-molekulnya itu jaraknya cukup jauh satu sama lain dan mereka ini sangat menjaga privasi. Kasarnya, mereka saling cuek dan mengabaikan keberadaan satu sama lain. Di dunia yang ideal ini, kita punya dua pahlawan yang ngasih aturan super ngebantu. Pertama, hukum Dalton. Dia bilang, bayangin aja tiap gas tuh sendirian di dalam tangki. Hitung tekanannya, terus tambahin semuanya. Gampang kan? Nah, di sisi lain ada hukum Amagat yang bilang, bayangin tiap gas ada di tekanan yang sama, hitung volumenya, baru dijumlahin. Kelihatannya beda ya, tapi serunya, buat gas ideal, kedua aturan ini tuh bekerja dengan sempurna dan ngasih hasil matematika yang persis sama. Jadi, poin utamanya di sini adalah, di bawah apa yang kita sebut hukum Gibbs-Dalton, setiap komponen gas tuh benar-benar ngerasa kalau dia sendirian aja di dalam wadah itu. Ini bikin perhitungan termodinamika kayak perubahan entalpi atau energi dalam jadi gampang banget. Kita tinggal hitung aja nilai masing-masing gas berdasarkan suhu campuran, terus dijumlahin deh semuanya. Nah, buat kamu yang suka praktek, data kalor jenis masing-masing gas ini tuh keren banget aplikasinya. Misalnya nih, buat kasus ekspansi di dalam turbin adiabatik. Kita bisa ngambil angka-angka individual dari oksigen, karbon dioksida, sama helium, terus kita rata-ratain berdasarkan fraksi massanya. Dan voila, kita bisa secara akurat memprediksi seberapa besar kerja ekspansi yang bisa dihasilkan turbin itu. Semuanya murni berdasarkan konsep campuran gas ideal. Tapi ya, selamat datang di dunia nyata, kita masuk ke bagian 3. Realitas gas nyata alias dunia berantakan dari gaya antar molekul. Sebagai orang teknik, kita tahu banget kalau realitas itu selalu lebih rumit. Kalau kepadatan dan tekanannya lagi tinggi, molekul gas tuh jadi desek-desekan. Ruangnya sempit, akhirnya mereka mulai deh tuh saling tarik-menarik atau tolak-menolak. Gaya antar molekul inilah yang bikin perhitungan ideal kita tadi jadi berantakan total. Buat ngakalin interaksi yang bikin pusing ini, muncullah sebuah pahlawan baru, faktor kompresibilitas, atau kita sebut aja Z. Ini semacam faktor koreksi. Tapi masalahnya, nerapin ini ke campuran tuh tricky banget. Kalau kamu nyampur gas yang beda jenis, misalnya nitrogen sama karbon dioksida, molekul-molekul ini tuh saling mempengaruhi dengan cara yang beda banget dibanding pas mereka lagi murni. Hukum Dalton yang tadi kita puji-puji, sayangnya nggak mempan buat ngebaca pengaruh dari molekul yang beda-beda ini. Terus gimana dong? Daripada kita pusing mikirin persamaan gas nyata yang panjang dan rumitnya minta ampun, di tahun 1936 ada orang jenius bernama W.B. Cay yang ngasih kita aturan K. Ini elegan banget.
Daripada ngelihat gas sebagai campuran yang saling bertabrakan, dia bikin prosedur 3 langkah ini buat menganggap seluruh campuran gas itu sebagai satu zat tunggal aja. Semacam zat murni bohongan gitu. Jadi kita tinggal ngerata-ratain aja sifat kritis dari komponen-komponennya buat dapat satu nilai kompresibilitas campuran. Biar makin kebayang perbedaan ekstrimnya nih, kalau kita ngitung volume tangki gas nyapa yang bertekanan super tinggi, katakanlah 15 megapascal, dan kita paksalin pakai rumus gas ideal murni, sistem bakal bilang kita butuh tangki sebesar 1,33 meter kubik. Tapi pas kita hitung pakai aturan Kai atau hukum Amagat yang jelas lebih akurat, ya ternyata volumenya cuma butuh sekitar 0,65 meter kubik. Gila kan? Kalau kita maksa pakai rumus ideal, errornya itu hampir 100% loh. Bisa bayangin kan kekacauan dan kerugian fatal kalau ini sampai kejadian di proyek industri beneran? Sekarang, yuk pindah gigi ke bagian 4, termodinamika pencampuran, kecenderungan alami untuk bergabung. Coba deh, kita lihat prosesnya dari dekat. Apa sih yang benar-benar terjadi secara fisik pas kamu ngebuka katup di antara dua wadah gas yang beda? Tenaga termodinamika apa yang lagi dilepasin di situ? Ada satu aturan emas di termodinamika. Intinya bilang gini, kecenderungan alami dari zat yang bisa bercampur tuh ya emang saling bercampur. Dan ini adalah proses irreversible, alias nggak bisa dibalik. Kamu nggak butuh energi sedikit pun buat bikin mereka nyampur. Itu terjadi super spontan. Kalau kamu ngelepasin nitrogen sama oksigen di satu ruangan, alam bakal langsung ambil alih ngaduk mereka secara gratis. Tapi ingat kata kuncinya, irreversible. Begitu nyampur, mereka nggak bakal tiba-tiba misah sendiri secara alami. Nah, karena molekul-molekul ini emang bawaannya pengen banget berbaur dan nyebar, ngebiarin mereka nyampur gitu aja bakal ngasih kita semacam denda termodinamika yang gede banget. Tiap kali pencampuran ini terjadi dengan sendirinya, entropi itu tercipta. Dan ini penting, setiap entropi yang tercipta berarti ada eksergi yang hancur. Eksergi itu tuh potensi kerja yang sekarang hilang selamanya. Alam memang nyampur gas-gas ini secara gratis, tapi bayarannya kualitas energi kita yang jadi korban. Ini ngebawa kita ke puncak pembahasan kita. Bagian 5. Kekuatan pemisahan. Membalikkan yang tak dapat dibalik. Kalau alam hobi banget nyampur segala macam dan ngancurin eksergi kita, terus kita harus gimana? Disinilah kita berhadapan sama tantangan teknik tingkat tinggi. Gimana caranya misahin campuran itu lagi? Jadi, mari kita bicara soal keseimbangan kosmis nih. Kalau pencampuran itu terjadi secara gratis dan malah naikin entropi, secara logika, buat maksa bahan-bahan itu misah lagi jadi murni, kamu pasti butuh input kerja yang sangat kuat kan? Inilah yang kita sebut kerja pemisahan minimum. Dan jujur aja, meminimalkan energi pemisahan ini adalah salah satu rahasia paling mahal dan paling dicari di industri desain pabrik saat ini. Dan kamu tahu nggak, konsep ini nggak cuma berlaku buat tabung gas di lab aja loh. Kita bisa banget pakai matematika termodinamika ini buat isu global. Contohnya krisis air bersih. Coba pikirin komposisi air laut secara umum. Air laut itu kan pada dasarnya cuma campuran aja ya. Sebuah solusi ideal raksasa, di mana hampir 99%-nya itu air murni yang kecampur sama sekitar 1% garam terlarut. Nah, kita kan butuh air murninya, otomatis kita harus misahin campurannya dong. Tapi karena alam itu maunya air sama garam terus nyampur, ngekstrak segelas air tawar aja dari laut itu susahnya minta ampun. Kita nggak bisa sekedar nyaring gitu aja secara gratis, kita benar-benar harus ngelawan alam. Lewat hitungan matematis, kita tahu kalau kita butuh setidaknya 1,5 kilojoule kerja per kilogram air. Itu setara sama ngasih tekanan osmotik supermasif, lebih dari 1.500 kilopascal, cuma buat maksa air itu ngelewatin membran penyaring. Dan dari hitung-hitungan tadi, muncul deh angka yang bikin merinding ini, 150.000 megawatt. Proses ini tuh jalannya dua arah, dan angka raksasa ini sebenarnya nunjukin besarnya potensi daya yang terbuang sia-sia setiap harinya di seluruh dunia. Kok bisa? Karena bayangin aja, setiap sungai air tawar yang ngalir bebas nyampur ke lautan garam yang luas, proses alami itu secara otomatis menghancurkan energi yang setara dengan ratusan ribu megawatt listrik. Energi sebesar itu hilang gitu aja gara-gara proses percampuran spontan. Jadi, kita sampai di satu pemikiran akhir yang cukup bikin penasaran. Entah itu gas di dalam tabung bertekanan tinggi di pabrik, udara yang lagi kamu hirup detik ini, atau bahkan air sungai yang ngalir ke laut, ternyata proses percampuran dan pemisahan itu nyimpen potensi yang luar biasa dahsyat. Ada energi raksasa yang sembunyi di balik gaya termodinamika yang nggak kasat mata di sekeliling kita. Pertanyaan besarnya adalah, infonasi gila apa lagi ya yang bakal kita ciptain buat nangkap energi luar biasa ini sebelum dia melebur balik ke alam? Sampai jumpa di sesi bedah materi kita selanjutnya, dan pastinya teruslah mengeksplorasi.